sarana edukasi, inspirasi, dan rekreasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat sah perjanjian. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian? Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maka dapat kita simpulkan bahwa perjanjian adalah perbuatan antara dua orang atau lebih yang melahirkan suatu kewajiban atau biasa kita sebut sebagai prestasi, baik untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu. Lalu, tujuan dibuatnya perjanjian itu untuk apa? Perjanjian dibuat bertujuan untuk sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari, dan agar para pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Maka dengan adanya perjanjian, kita dapat dengan mudah melakukan penagihan pembayaran ataupun menagih prestasi yang tertulis dalam kontrak tersebut. Dan jika pihak tersebut melanggar, bahkan melakukan manprestasi, maka kita memiliki bukti yang kuat untuk membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. KUH Perdata mengatur adanya tentang syarat sah perjanjian sebagaimana yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata, di mana terdapat 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama yaitu kesepakatan, yaitu kesepakatan para pihak dalam mengikatkan diri pada perjanjian. Selanjutnya ada kecakapan, yaitu cakapnya para pihak untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian. Yang ketiga yaitu suatu hal tertentu, maksudnya adalah objek dalam perjanjian. Yang keempat, suatu sebab yang halal, di mana dalam membuat perjanjian, objeknya atau suatu hal tertentu pada poin ketiga itu harus merupakan sesuatu yang halal yang diperbolehkan pada hukum di Indonesia. Lalu selanjutnya kita akan membahas dan menjelaskan lebih rinci lagi tentang syarat sah perjanjian ini. Yang pertama yaitu kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak merupakan syarat yang pertama sahnya perjanjian atau kontrak, di mana kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, dan terdapat beberapa cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu secara tertulis dan secara lisan. Secara tertulis dan secara lisan merupakan cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yang biasa kita jumpai. Jadi, bila ada yang bilang bahwa perjanjian itu haruslah tertulis, itu merupakan pernyataan yang kurang tepat. Karena di KUH Perdata sendiri itu tidak pernah mengklaim bahwa perjanjian itu haruslah secara tertulis dan perjanjian lisan itu tidak sah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Memang cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak secara tertulis dan secara lisan itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi cara tersebut secara baik itu secara tertulis maupun lisan merupakan cara yang lumrah terjadinya pernyataan kehendak atau kesepakatan yang sering digunakan oleh para pihak. Jadi, kesepakatan merupakan syarat pertama sahnya kontrak dan wajib, dan merupakan
syarat subjektif karena menyangkut subjek dari pembuat kontrak. Syarat yang kedua adalah kecakapan para pihak. Menurut hukum, setiap orang sebenarnya dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap berdasarkan pasal 1329 KUH Perdata. Maka dari itu kita akan mengkategorikan dalam dua kategori. Yang pertama yaitu kategori cakap hukum, yaitu seseorang telah berusia 21 tahun. Karena di Indonesia usia yang telah dewasa itu usia 21 tahun. Yang kedua yaitu berakal sehat. Yang ketiga, tidak ditaruh di bawah pengampuan. Maksudnya yaitu jika orang tersebut berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, walaupun orang tersebut cakap menggunakan pikirannya, namun tetap dikategorikan sebagai orang di bawah pengampuan. Lalu selanjutnya, bukan pemabuk dan bukan merupakan pemboros, maka dikategorikan sebagai cakap. Yang kedua yaitu tidak cakap hukum. Yang pertama, di bawah umur atau di bawah usia 21 tahun. Yang kedua, berakal tidak sehat atau dalam keadaan gangguan jiwa, maka itu termasuk ke dalam ditaruh di bawah pengampuan. Lalu selanjutnya, pemabuk dan pemboros, maka dikategorikan sebagai seseorang yang tidak cakap, sehingga tidak diperbolehkan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Suatu perjanjian seharusnya berisi pokok atau objek tertentu agar dapat dilaksanakan. Dan jika terjadi sengketa, maka hakim akan berusaha sebisanya untuk mencari tahu apa objek atau pokok dari suatu perjanjian tersebut agar perjanjian itu dapat dilaksanakan. Tetapi bila sampai tidak dapat sama sekali ditentukan objeknya atau pokok perjanjiannya, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum. Karena pada hakikatnya suatu hal tertentu merupakan syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian yang dimana akibat hukumnya bila tidak terpenuhi maka akan batal demi hukum. Artinya perjanjian itu semula dianggap tidak pernah ada. Selanjutnya yaitu suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal ini berkaitan pula dengan poin sebelumnya, yaitu tentang objek suatu perjanjian, di mana suatu sebab yang dikatakan halal adalah apabila suatu sebab itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana yang tercantum pada pasal 1337 KUH Perdata. Dan suatu sebab yang halal ini disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Maka sebagai akibat hukumnya bila objek perjanjian ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Sekian untuk penjelasan Law Online Official 1
syarat sah perjanjian. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Kesimpulan pada pembahasan kali ini tentang syarat sahnya perjanjian itu diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana terdapat 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan para pihak. Yang ketiga, suatu hal tertentu atau menyangkut mengenai objek dan pokok perjanjian. Serta yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua atau kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif karena menyangkut subjek pembuat kontrak. Maka akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subjektif, yaitu perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat atau tentang suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif karena menyangkut objek kontrak. Maka akibat hukum tidak dipenuhinya syarat objektif adalah batal demi hukum.